Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Setiap anak-anak Tuhan yang memperhatikan firman dan hidup dalam kebenarannya akan memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Firman Tuhan menjadi penuntun untuk setiap kita. Sesungguhnya orang yang hidup oleh firman Allah akan diberdayakan oleh firman. Mari berdiri, kita memuliakan Tuhan dari Gita Bakti 3 bait 1 dan 3. Mari menyembah. Kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami umat yang Engkau kumpulkan
dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Berkenanlah Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami dengar dan renungkan malam ini tidak berlalu sia-sia, tetapi terpatri dalam hati batin kami, untuk kami jalankan dalam kehidupan beriman setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus dipilih sebagai utusan pertama untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nanti berkenanlah membaca sendiri di kitab Kisah Para Rasul Fatsal 10 dan Fatsal 15 ayat 7. Tetapi pelayanan Petrus terutama tertuju pada orang-orang Yahudi ternyata. Dan itu dicatat dalam Galatia Fatsal 2 ayat 1 sampai dengan 21. Nats-nats tadi membuka wawasan kita melihat pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Petrus. Tema dari 1 Petrus
anugerah Tuhan membuat orang Kristen hidup sebagai perantau, sebagai orang asing di dunia yang tidak ramah ini. Dan justru dalam ketidakramahan dunia, anugerah Tuhan membuat orang Kristen hidup dalam imannya. Petrus menulis suratnya kepada orang-orang Kristiani yang tersebar di 5 wilayah kekaisaran Romawi. Di antaranya tidak bisa dimasuki oleh Rasul Paulus. Dan itu yang dijangkau oleh Petrus. Petrus membuka surat pertamanya tentang anugerah Tuhan Yesus yang menyelamatkan orang-orang beriman. Lalu bagaimana anugerah Tuhan itu menolong umat menjalani kehidupan, menghadapi penganiayaan yang datang bagi mereka. Sebab sejarah mencatat ketika Kaisar Nero memerintah tahun 54 sampai 68 Masehi, ia menghukum orang-orang Kristen karena dianggap sebagai musuh negara. Orang Kristen menolak menyembah dan memuja kaisar. Akibatnya, orang Kristen dianiaya, bahkan dibunuh. Semua berlangsung silih berganti sampai pada pemerintahan Konstantius Agung yang memerintah tahun 306 sampai 377 Masehi. Kemudian Petrus meringkas bagian suratnya yang kedua. Tetapi surat yang pertama, bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan yang kedua, dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Biarlah umat Tuhan bertumbuh dan melakukan kehendak Allah. Khusus di perikop bacaan kita ini, kita temukan bahwa sisi lain kehidupan Kristen sejati adalah penderitaan. Bagaimana menyikapi penderitaan? Anak-anak Tuhan jangan jadi cengeng. Jangan juga menjadi orang yang masa bodoh terhadap penderitaan. Jadi jangan manja, jangan juga sok kuat, sok jago. Tapi belajar pada Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketika menghadapi penderitaan, ia berserah pada Bapa di sorga. Dan pada akhirnya, Yesus memenangkan penderitaan itu. Salib dan kematian dimenangkan oleh Yesus. Yesus bangkit, menang, dan naik ke sorga. Saudara-saudara, wajah kekristenan memang dihiasi dengan berbagai
penderitaan. Misalnya, Polikarpus dibakar hidup-hidup karena mempertahankan imannya pada Yesus Kristus. Lalu Petrus disalib terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Menyikapi penderitaan dalam sikap yang tulus, itulah yang diajarkan dalam bacaan kita. Karena orang-orang Kristen seharusnya adalah mereka yang dibaharui oleh Yesus. Yesus yang telah menderita sengsara bagi dosa setiap orang. Kita lihat itu dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Artinya, karena pengorbanan Yesus, kita hidup dalam anugerah pengampunannya. Sehingga sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus, penderitaan adalah bagian dari hidup beriman. Sebab penderitaan justru membentuk kita lebih bergantung dan bersandar pada Tuhan. Anak-anak Tuhan menderita karena melakukan apa yang benar. Saudaraku, Polikarpus adalah uskup kota Smyrna. Uskup kota Smyrna sekarang disebut daerah Izmir, Turki. Ketika terjadi penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen, Polikarpus ditangkap. Sebenarnya ia punya kesempatan untuk melarikan diri, tapi ia tidak lakukan. Ia bertahan. Kepadanya ditawarkan pilihan: mengakui kaisar, menyembah serta memuja kaisar sebagai Tuhan, atau dibakar hidup-hidup. Polikarpus menjawab, selama 88 tahun aku melayani dia. Tidak sekalipun Yesus mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku menghujat Raja yang telah menyelamatkan aku? Kemudian Polikarpus dihukum, dibakar hidup-hidup. Polikarpus menerapkan dan memberlakukan ayat 14 dari bacaan kita. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, yaitu Roh Allah ada padamu. Saudaraku, mungkin dalam pandangan dunia Polikarpus kalah. Sama seperti Yesus dianggap kalah. Sama juga Petrus dikalahkan. Tapi justru imannya teruji dan terpuji. Mari berjalanlah terus dalam iman. Hadapi penderitaan.
karena menyandang nama Kristus. Dan Tuhan pasti menguatkan dan menolong setiap kita. Amin. Mari berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, seraya menaikkan syukur dan limpah terima kasih untuk persekutuan yang terjalin malam hari ini. Kami tetap berada di rumah, beribadah bersama keluarga kami masing-masing. Firman menghibur, menguatkan, memotivasi kami untuk tetap setia beriman pada Kristus. Meskipun kami diperhadapkan pada berbagai tantangan, kuatkan kami, tolong kami, agar kami tetap bertahan dalam kesetiaan beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kebersamaan kami malam hari ini, kami mau berdoa untuk kehidupan umat-Mu dimanapun berada. Kiranya dalam menghadapi penderitaan, mereka tidak fokus pada penderitaan itu, tapi mereka mengarahkan mata rohani mereka, mata iman mereka, hanya kepada Tuhan Yesus yang pernah menderita, tapi tidak kalah oleh penderitaan. Bapa di surga, tolong umat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, khususnya di Luwu, Sulawesi Selatan. Kami tidak mampu menjangkau mereka, tapi Tuhan memakai pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun lembaga-lembaga yang tergerak untuk menolong dan memperhatikan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya kekuatan dan penghiburan datang bagi mereka, dan biarlah masyarakat menjaga alam ini dengan baik, sehingga tidak menjadikan bencana bagi masyarakat. Kami berdoa untuk situasi COVID pandemik ini. Tuhan, kami tetap memohon campur tangan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu. Namun kami bersyukur bahwa beberapa saudara-saudara kami boleh menjalankan aktivitasnya. Biarlah Tuhan, kami semua dan masyarakat Indonesia tetap disiplin untuk menerapkan pola hidup baru, kebiasaan baru yang kiranya mengurangi orang-orang yang terpapar karena corona. Bapa di surga, berkati pemerintah kami dalam upaya yang begitu keras dilakukan. Tuhan tolong para dokter, tim medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Biarlah Tuhan lindungi mereka, jauhkan sakit penyakit dari mereka, sehingga mereka terus boleh melayani begitu banyak orang yang sakit. Maha besar Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu kami mohon. Berkati tiap-tiap keluarga, berkati tiap anak-anak. Biarlah anak-anak boleh memiliki masa depannya sendiri. Tuhan, tolong anak-anak boleh bertumbuh dalam kebaikan-kebaikan Tuhan,
melalui orang tua dan lingkungan mereka. Bapa di surga, berkati para orang tua agar bisa menciptakan suasana kondusif di rumah masing-masing, sehingga rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seisi keluarga. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi beberapa rumah tangga yang Tuhan hadirkan anak-anak dalam rumah mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati ibu-ibu yang baru melahirkan. Biarlah dalam kasih sayang Tuhan, ibu dan anak tetap sehat. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan tolong agar di dalam kasih karunia-Mu mereka mampu menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bapa, anak-anak kami yang sudah mulai beraktivitas di sekolah maupun yang masih di rumah, memang masih di rumah. Tuhan berkati, mereka tekun belajar dan tetap semangat. Terima kasih Bapa, ini kami yang datang mohon kepadamu. Tuhan pimpin dan sertai hidup kami, menapaki hari-hari ke depan, tetap dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari memberi dengan sukacita. Dengarkanlah dan laksanakanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu.
juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari berdiri bersama kita mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali sebahagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan nama-Mu. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.